Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya ternyata, dan bahkan hari ini muncul spekulasi bahwa buntut Pilkada DKI 2017 ya, total hutang Anies ke Sandiaga 92 miliar. Padahal itu sudah jelas-jelas memberikan statement dan klarifikasi Pak Anies Baswedan. Mengapa publik masih belum percaya begitu kan? Bahkan ya Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa itu bukan uang Pak Anies yang 50 miliar begitu. Ada orang yang mendukung ya, kalau kalah dikembalikan ya, kalau menang tidak begitu kan. Itu mendukung sifatnya mendukung, tetapi klarifikasi itu Anies Baswedan mengatakan bahwa itu bukan uang Pak Sandiaga begitu kan. Tetapi kenapa Pak Sandiaga mengatakan bahwa seolah-olah dia adalah punya uang Pak Sandiaga Uno begitu kan. Padahal itu tidak begitu kata Anies Baswedan. Ini yang muncul spekulasi hari ini. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik juga ya terkait dengan buntut Pilkada DKI 2017 ya. Total hutang Anies ke Sandiaga Uno 92 miliar. Wow, sangat fantastis begitu. Jadi di 5 miliar menjadi 92 miliar begitu. Ada apa begitu kan? Dan bahkan ya dalam hal ini saya bacakan terlebih dahulu ini. Udah selesai ya, bukan buntut namanya. Ini banyak sekali yang mengkritik dan bahkan Anies Baswedan mengklarifikasi itu begitu kan. Terkait dengan janji-janji politik bersama Anies Sandi begitu. Dengan memenangkan Pilkada DKI otomatis lunas sudah. Dari surat perjanjian ini sangat jelas siapa yang won prestasi dan siapa yang bertanggung jawab. Betul sekali begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang dibuat itu pernyataan pendukung begitu kan. Jadi uang 50 miliar itu katanya bukan uang Pak Sandi begitu kan. Dan sekarang sudah ada sebesar 92 miliar. Di mana Pak Sandi mengatakan bahwa seolah-olah mau istikharah dan mengikhlaskan itu seolah-olah bukan seolah-olah itu uang Pak Sandi. Di mana logikanya begitu kan? Ini strategi yang salah untuk jatuhkan Anies, apalagi hutang pilkada di mana Sandiaga Uno pun jadi wagub saat itu. Kalau toh terjadi sengketa itu ranah perdata privat, Sandiaga Uno sendiri tidak mempermasalahkan itu karena emang tidak etis. Ini nggak ada lain kerjanya buzzer, digoreng Anies malah rakyat tambah suka dengan Anies, gorengannya buzzer nggak mampan. Jadi aneh begitu kan, apalagi Pak Sandi ikut-ikutan terkait dengan itu. Menurut saya pribadi ya tidak etis juga begitu kan. Kenapa? Karena di satu sisi Pak Sandi bahwa seolah-olah uang 50 miliar dan sekarang ditambah 92 miliar ya total semuanya itu seolah-olah punya Pak Sandi, padahal tidak, kata Sandiaga Uno begitu kan. Jadi kata Pak Sandi kata Anies Baswedan begitu setelah diklarifikasi uang itu uang dukungan dari orang ya kepada Anies Sandi ya, kalau menang ya tidak usah dikembalikan, kalau kalah dikembalikan. Karena apa? Karena kalau Anies menang yaitu posisinya menjabat pemerintah, bukan investasi politik. Tetapi ya bagi Anies Baswedan berpikiran bahwa kalau kalah saya kembalikan, cari modal lagi di luar pemerintah, karena seperti itu begitu kan. Jadi kan aneh kalau ini dilakukan dilakukan kepada diintimidasi terus kepada Anies Baswedan begitu kan. Memangnya itu uang dipakai untuk keperluan apa ini ya? Politik itu butuh duit, jadi nggak usah sok-sok cuci, nggak butuh pakai duit, ini banyak sekali. Jadi wajarlah itu kalau Gerindra terus wakilnya PKS dikasih wakil pas Pak Sandi mau capres. Bahkan ya kemarin 9 Februari padahal baru memperingati 77 tahun dari pres nasional, ternyata kualitas beritanya masih clickbait. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Ya, inilah demokrasi kita bagi kami begitu kan. Ada pro dan ada kontra begitu. Jadi ngapain kita harus ini dan itu begitu kan. Ini ya, saya bacakan lagi. Aneh bin ajaib, biayanya pilgub dijadikan utang piutang gagal paham. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka kepada mereka begitu. Ya, itulah demokrasi kita begitu. Masih aja dibahas tong, nggak mutu amat ya ini. Ada kontrakan kalau terpilih otomatis ini. Kok ada kontrak kalau terpilih otomatis lunas ini. Mending ya beritain Lesti Bilar. Serius ini Tiffan sebegitunya dalam membuat judul beritanya. Tetapi mari kita analisa bersama begitu kan. Perlu diingat bahwa catatan demokrasi kita ada pro dan ada kontra. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ya, ini beritanya, ini cukup menarik sebenarnya. Buntut Pilkada DKI 2017, total hutang Anies ke Sandiaga 92 miliar. Katanya 50 miliar, kok sudah menaik sekarang, ada apa begitu kan? Beredar informasi bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki hutang ke Sandiaga Uno sebesar 92 miliar. Artinya kalau ini dikalkulasi berapa ya, dari 50 miliar ya katanya sudah naik. Katanya ada berita baru ini 92 miliar. Mari kita baca. Hitungan itu dipinjam untuk kebutuhan kampanye Pilkada 2017. Adapun dari Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies dan Sandi maju menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Pertama, Anies meminjam uang sebesar 20 miliar ke Sandi. Hal itu tertera pada surat pengakuan hutang dana pinjaman 1 tertanggal 2 Januari 2017. Surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan hutang pertama yang dibuat pertanggal 2 Januari 2017 sebesar 20 miliar dana pinjaman. Bahkan bunyi poin 1 dalam surat pernyataan pengakuan hutang 2 dikutip dari Jumat 2023. Bahkan adapun surat pernyataan pengakuan hutang 2 itu ditandatangani oleh Anies tanggal 6 Februari 2017 ya. Kedua, pada poin kedua Anies mengakui bahwa dirinya kembali meminjam uang ke Sandiaga sebesar 30 miliar atau disebut dana pinjaman 2 pada 2 Februari 2017. Artinya apa kok sekarang itu tambah 92 miliar? Ada apa begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Ini ketiga, Anies meminjam uang lagi ke Sandi sebesar 42 miliar atau disebut dana pinjaman. Dana pinjaman 3 itu tercantum dalam surat pernyataan pengakuan hutang 3 ya, yang ditandatangani oleh Anies Baswedan pada 9 Maret 2017. Surat ini diunggah oleh akun Twitter Partai Sosmed. Saya mengakui meminjam uang kembali sebesar 42 miliar dari Bapak Sandiaga Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga. Dana pinjaman kepada tanggal sebagaimana disebut ini di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran kedua di Pilkada DKI Jakarta. Dan bahkan ya total biaya 60 miliar, di mana dana pinjaman 3 tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga Uno ya langsung kepada tim kampanye. Demikian bunyi poin kedua. Bahkan ya demikian total hutang Anies ke Sandi kebutuhan Pilkada DKI 2017 92 miliar. Katanya kurang lebih ya 50 miliar, kok sekarang 92 miliar, ada apa begitu? Lantas bagaimana dengan klarifikasi Pak Anies Baswedan begitu? Pak klarifikasi Anies Baswedan mengatakan sebenarnya itu bukan uang Pak Sandi begitu kan. Bahkan dia mengatakan bahwa ya orang itu mendukung kepada Pak Sandi ya, Anies Sandi waktu di DKI Jakarta begitu kan. Kenapa masih dipermasalahkan ini? Ya Allahu a'lam apa yang sebenarnya terjadi. Kalau untuk menjatuhkan kalau bukan untuk menjatuhkan Anies Baswedan, kan begitu logika kita begitu. Publik kan sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak begitu kan ini. Namun total hutang kini tidak perlu dibayar oleh Anies karena dia dan Sandi berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2017. Janji ini juga tercantum dalam poin ke-7. Dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta pada 2017. Maka Bapak Sandiaga Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman ya 1, 2, dan 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Bunyi poin ke-7 dalam surat pernyataan pengakuan utang tersebut. Ini harus ditelusuri apakah benar-benar terjadi seperti itu begitu kan. Karena Anies Baswedan sendiri sudah mengatakan itu sebenarnya bukan uang Pak Sandi tapi uang dukungan begitu kan. Kenapa seolah-olah ini punya Pak Sandi lewat istihoro musyawarah, seolah-olah itu bukan uang pribadinya begitu kan. Padahal kata Anies Baswedan tidak begitu kan. Tetapi itu adalah uang dari pendukung begitu kan, untuk mendukung Anies Sandi begitu. Jadi artinya apa ya? Publik harus cerdas dong, harus memilih ini begitu kan. Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Jadi menurut saya pribadi apa yang saya lakukan selama ini menurut Pak Sandi ada kebohongan besar begitu kan. Kalau kita mengambil dari Pak Anies Baswedan bahwa Pak Sandi tuduh bohong seolah-olah dia uang pribadi, uang sendirinya begitu kan. Ya wallahu alam siapakah yang benar, tetapi perjanjian itu sudah muncul, sudah mencuat begitu kan. Saya yakin dengan apa yang disampaikan oleh Sudirman Said yang mengatakan bahwa itu adalah ketika memang ada perjanjian, ketika Anies menang itu dianggap sebagai sudah selesai itu kan.
Jadi artinya apa ya? Sudah selesai, ngapain kita harus meributkan itu ya? Dengan tujuan itu mungkin ya orang-orang di luar itu, padahal ya Pak Prabowo sendiri tidak mempermasalahkan itu, Pak Fadlizon sudah tidak berkomentar tentang itu, disuruh tanya kepada Pak Sandi begitu. Menurut saya Pak Sandi ada apa dengan Pak Sandi? Apa yang dirasupi? Jangan-jangan dia ingin ya pendukung-pendukung pro pemerintah akan mendukung Pak Sandi. Saya rasa tidak. Menurut saya pribadi langkah Pak Sandi ya blunder sekali begitu kan. Pada hakikatnya itu blunder terbesar menurut saya pribadi. Karena Pak Sandi itu berada di dua yang memang harus akui bahwa memang Pak Sandi ya loncat sana loncat sini ya, sudah di cawapres lalu kemudian gabung ke pemerintah Jokowi tidak menjadi masalah secara demokrasi. Tapi orang-orang yang mendukung di situ akan kembali kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.